halaman 49 yang ke-8 Nabi Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8 ya, udah ketemu semua Nabi Ismail. Ismaila. Sekali lagi Bapak hanya membaca dan menerangkan yang ada di kitab ini. Detailnya ada sejarah 25 Nabi dan Rasul di Irak ya. Baca itu kalau lagi santai itu jangan hanya main terus, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ismaila banu Ibrahim. Yang ke-8 yakni Ismail bin Ibrahim. Alladzi ummuhu, yang ibunya Ismail bin Ibrahim Hajar, yakni Siti Hajar. Nah, kemarin Bapak singgung ya, karena menyangkut cobaan Ibrahim yang berat. Siti Hajar ini tadinya adalah pembantunya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Karena dinikahi, boleh dinikahi ya Ibrahim itu si Hajar itu silahkan dinikahi, tapi tolong aku ajukan 2 permintaan. Yang pertama, lukai itu sampai berdarah itu Hajar. Nah, dilukai di telinganya menjadi tindik, lantas dipasang perhiasan menjadi tambah cantik. Yang kedua, Siti Hajar harus diungsikan yang jauh sekali. Akhirnya diungsikan ke tanah Al-Mukarramah. Arsalahu yang mengutus kepada Ismail bin Ibrahim. Allah ila qabailil Yamani, dari golongannya orang Yaman, suku Yaman. Wa ilal Amaliki, dan kepada suku Amalik. Siapa suku Yaman dan Amalik itu? Di halaman 49 terakhir itu ada penjelasan dalam kurung 1. Nah, Amalik itu jamak dari Amalako, wa huwa ar-rajul tawilul qammatu, yakni laki-laki yang panjang dan tinggi. Itu suku Amalek. Itu kan jarang disebut ya. Kalau qabail zaman, qabilah zaman itu sering. Itu arahnya itu dari Mekah itu ke arah selatan. Kalau Amalek itu jarang. Itu orangnya tinggi besar. Jadi dua qabilah yang dipimpin oleh Nabi Ismail. Wa kana dan ada al-amalikatu, qabilah Amalik, sakinina yang mendiami fi jaziratil Arabi, di jazirah Arab, min jihadis Sammi, dari arah Sam ya. Dari arah Sam itu masih di negara Arab, tapi dari arah Sam, dari sebelah barat. Jaziratul Arabi min jihati Syam, dari arah Syam barat, dari arah barat utara. Summa intasyaru, kemudian menyebar fi jihati, bukan pakai dal ya. Kalau pakai dal itu jihad, tapi kalau pakai ta itu arah, artinya fi jihati, dari arah Kasirotin yang banyak. Akhirnya apa? Artinya menyebar ke arah yang banyak. Jadi di kabilah Amalik itu ya, itu dari Yaman, itu dari arah Syam, tapi masih di negara Arab. Pasnya di mana ya Bapak kurang tahu ya, karena bukan ahli geografi negara Arab. Tapi kalau kira-kiranya karena pernah ke sana ya Bapak tahulah ke arah Syam, Syria. Itu ke arah barat laut. Akhirnya menyebar ke beberapa penjuru dunia. Fi jihati katsiratin, ke arah yang banyak. Ba'daan akhroja, sesudah diperintahkan keluar kepada umatnya Nabi Ismail. Jadi diperintah, ayo udah banyak keluar dari daerah.
kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, itu diperintah oleh Nabi Ismail. Ba'da an akhrajahum, sesudah diperintahkannya kepada mereka umatnya Ismail, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi keluarnya itu karena diperintah oleh Nabi Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesembilan, ya, Nabi Ismail kan sering mendengar ceritanya. Bapak tidak akan sampaikan cerita secara detail, tapi hanya yang ada di kitab ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesembilan, Ishaq, Nabi Ishaq, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim, alladzi ummuhu Saratun, yakni yang menjadi ibunya Ishaq itu adalah Siti Sarah. Ismail dengan Ishaq tua mana? Tua Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim itu menikahi Siti Hajar? Karena nikah sudah terlalu lama dengan Siti Sarah itu tidak kunjung punya anak, tidak kunjung mempunyai anak. Akhirnya antara Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu saling curhat. Gimana ya Sarah, kok kita ini nikah udah lama nggak punya anak. Akhirnya ya, Siti Sarah mengambil kesimpulan, ya kalau gitu Ibrahim ya kekasihku, ya Khalilullah Nabi Ibrahim, udah kalau gitu nikah aja lagi kamu. Jadi Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar itu atas saran daripada Siti Sarah. Jadi nanti ya kalian yang perempuan kalau nikah udah terlalu lama kok nggak punya anak, ikuti Nabi ini ya, Nabi Ibrahim ya, sarankan suamimu itu untuk nikah lagi. Tapi ya dengan dua syarat tadi, lagi. Akhirnya Siti Hajar Nabi Ibrahim pindah ke Mekah punya anak, baru Nabi Ishaq itu ya, Ibrahim dengan Siti Sarah itu mempunyai anak, yakni Nabi Ishaq. Jadi kalau segi umur itu tua Nabi Ismail. Ya itu aja. Di kitab ini yaitu ummuhu Saratun. Nabi Ishaq itu ya memang kalian juga sering mendengarkan. Yang ke-10, Yaqub bin Ishaq. Nah, ini nanti anak turunnya Nabi Ishaq itu adalah banyak sekali yang menjadi nabi. Yang ke-10, Yaqub bin Ishaq, yakni Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi berturut-turut ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, terus Nabi Yaqub ya. Terus ini Nabi, keluarga Nabi terus bin Ibrahim. 4 generasi berturut-turut itu menjadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, lantas Nabi Yakub ya, 3 berturut-turut. Ba'atsahu mengutus Yakub, Allah nabiyan menjadi nabi ila ahlil Kan'ani, untuk ahli Kan'an. Nah, nanti kalau kalian secara detail itu di ada Nabi Yakub, pelajari ya. Pelajari baca secara detail biar nggak bosen. Ke-11 ya, biar cepet baca kitab aja Bapak. Soalnya kalau Bapak menerangkan Nabi Yakub nanti buka kitab itu lama sekali, bisa 1,5 jam, bisa belum tuntas. Panjang ini cerita Nabi Yakub juga. Tapi di ada ini dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-11, Yusufu bin Yakub, Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, ini berturut-turut 4 generasi. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf ini yang terkenal paling ganteng ya. Kalau kalian mau, ingat aja Bapak waktu kecil, itu oleh mertua itu pakai kelapa kuning, kelapa gading itu digambari itu, gambari yang ganteng itu, biar anaknya lahir kalau laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Ya orang tua dulu kan gitu, digambar di kelapa yang kuning itu, kegiatan adat gitu ya.
Itu ada 4 generasi berturut Ibrahim, ya. Ibrahim, Ishak, Yakub, Ishak, terus siapa lagi? Ibrahim, Ismail, Yakub, Ishak, Ibrahim, siapa lagi? Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Kalau dari atas Ibrahim, Ishak, Yakub dan Yusuf. Yang berturut-turut 4 generasi. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu jauh. Ismail itu enggak punya keturunan Nabi, ya. Tapi ya punya keturunan satu, ya langsung menjadi Khotamul Anbiya. Jadi keturunan Nabi Ismail itu hanya satu yang menjadi Nabi, dan Rasul, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau keturunan Ishak itu banyak sekali yang menjadi nabi. Ini sekaligus 3 berturut-turut. Kalau dari Nabi Ibrahim itu 4 generasi: Ibrahim, Ishak, Yakub dan Yusuf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hadisnya ada. Ya, di hadisnya ada. Yusuf itu namanya siapa sih? Kalau di hadis Nabi menyebutkan Al-Karim ibnul Karim, orang yang mulia yang menjadi anaknya orang yang mulia. Ibnul Karimu, yang menjadi anaknya orang yang mulia. Ibnul Karimu, yang menjadi anaknya orang yang mulia. Yusufa, yaitu Yusuf bin Yakub, yang menjadi anak laki-lakinya Yakub. Bin Ishak, yang menjadi anak laki-lakinya Nabi Ishak. Bin Ibrahim alaihissalam, yang menjadi anak laki-lakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini gelarnya apa? Yusuf, Yakub, Ishak itu Al-Karim. Jadi gelarnya sama. Ya, gelarnya sama. Al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, babu badil khalqi, di bab penciptaannya makhluk. Jadi di kitab Bukhari, nanti kalau kalian membaca kitab Bukhari itu ada bab yang namanya dimulai penciptaannya makhluk. Nah, ini hadis ini ada di sana. Kok nggak ketemu ya? Kata ya, ini bab penciptaan makhluk, di bab penciptaan makhluk. Yang ke-12, Ayub. Waqad dzakara, dan sungguh-sungguh. Waqad dzakara, dan sungguh-sungguh telah diingatkan al-mu'arifuna, oleh ahli tarikh, ahli sejarah, annahu, sesungguhnya Ayub rajulun, seorang laki-laki, man orang, waladi wulida, waladi man orang, waladi yang menjadi anaknya Ishin ibnu Ishaq. Jadi Nabi Ishaq itu ini juga sama. Dia punya anak nama Ishin. Pak Is punya anak namanya Ayub. Jadi Nabi Ayub ini sepupuan dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Yakub. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Ishaq punya anak Yakub dengan Is. Yakub punya anak namanya Yusuf menjadi nabi. Nah, sepupunya Is ini, adiknya atau kakaknya nggak tahu ya. Ini mempunyai anak yang menjadi nabi juga, yakni Nabi Ayub. Jadi anak adik kakak dua-duanya menjadi nabi. Jadi sepupuan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Ayub. Tentu lebih tua Nabi Yusuf biasanya ya. Kalau disebutkan nomor 11 Nabi Yusuf, tentu umurnya lebih tua dari Nabi Yusuf. Ini Nabi Ayub ini nama bapaknya Ishin. Ishin namanya Nabi Ishaq. Kalau Nabi Ishaq punya anak namanya Yakub, mempunyai nama anak lagi Nabi Yusuf. Yusuf dengan Ayub berarti sepupuan bin Ibrahim. Jadi anak turunnya Nabi Ishak ini banyak sekali yang menjadi nabi. Wahwa dan adapun Ayub an-nabiyun, nabi alladzi yudrabu, yang dibuat contoh bihi terhadap Ayub
almasu perumpamaan atau contoh fis sabri dalam hal kesabaran. Karena Nabi Ayub dicoba ya penyakit yang lama sampai 20 tahun. Kalau kalian sabar, tirulah Nabi Ayub. Nabi Ayub Bapak pernah cerita ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Nabi ke-13 Syu'aibun. Nah, adapun Syu'aib kila dikatakan innahu sesungguhnya Syu'aib orang waladi Madyani anak daripada Madyan bin Ibrahim. Berarti apa? Ini generasi tua ya. Syu'aib itu anaknya Ibrahim langsung. Jadi ini mungkin adiknya Nabi siapa? Nabi Ishak. Syu'aib ini kemungkinan besar adiknya Nabi Ishak. Ya bukan kemungkinan besar lagi. Ya memang adiknya karena ini waladi Madyan bin Ibrahim. Berarti apa? Madyan bin Ishak ini yang adik kakak. Madyan nama Ishak adik kakak. Madyan mempunyai anak namanya Syu'aib menjadi nabi juga. Memang luar biasa ya keturunan Nabi Ibrahim. Ini yang melalui apa? Baik yang melalui Ishak ini yang paling banyak menurunkan nabi. Tapi di samping itu Nabi Ibrahim pun anak-anaknya itu pun banyak menurunkan menjadi nabi. Nabi Syu'aib bin Madyan bin Ibrahim. Wakila dan dikatakan innahu sesungguhnya Syu'aib lam yakun bukan min waladi Ibrahim dari anaknya Nabi Ibrahim. Tapi di kitab yang lain ada sejarah itu ya. Sejarah itu kan macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Syu'aib itu, Nabi Syu'aib itu bukan anak turunnya Nabi Ibrahim. Ya kan namanya sejarah, ada yang ya macam-macam. Jadi ada yang mensejarahkan bahwa Nabi Syu'aib itu bukan keturunannya dari Nabi Ibrahim. Tapi pendapat yang terkenal Nabi Syu'aib pun keturunannya dari Nabi Ibrahim, yakni bin siapa tadi? Madyan. Ibrahim mempunyai anak Madyan, mempunyai anak Syu'aib. Tapi ada yang berpendapat bahwa Syu'aib itu bukan keturunan Madyan, bukan keturunan Ibrahim. Yang benar bagaimana? Ya nanti kalau kita udah masuk surga, kita rombongan bareng-bareng bertanya kepada Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim, Nabi Syu'aib itu sebetulnya keturunan siapa? Nah itu pasti baru benar. Nah, kalau sejarah itu kadang-kadang ada salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalian jangan berdebat. Berdebat itu ya sesuatu yang diperbolehkan ya, tapi yang Allah itu murka. Ada yang mengharamkan itu berdebat itu. Sudah nggak usah berdebat. Yang menang dia menjadi sombong, yang kalah merasa direndahkan menjadi sakit hati. Itu kalau berdebat, hindari itu perdebatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahajaro dan hijrah mahu Syu'aib bersama umatnya ila Syami ke negara Syam. Walakinnahu dan tetapinya Ibnun binti Lutin, yakni anak laki-lakinya dari anak perempuannya Nabi Lut. Ada yang berpendapat Nabi Syu'aib itu adalah dari anak laki-lakinya dari anak perempuannya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut mempunyai anak perempuan. Lantas anak perempuan inilah yang menurunkan Nabi Syu'aib. Jadi ada dua pendapat ya kalau Nabi Syu'aib ini. Kalau yang lain enggak. Yang lain enggak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau khusus Nabi Syu'aib ini anak siapa, turunnya siapa, itu ada dua pendapat. Arsalahu mutus terhadap Syu'aib Allah Ta'ala ila ahli Madyani kepada ahli Madyan wa kanu dan ada mereka ahli Madyan
ahlu kufrin, yakni ahli kafir billahi kepada Allah, wa su'i muamalatin, dan sangat jelek pergaulannya linnasi kepada manusia. Madian itu terletak di Gaza Selatan yang sekarang lagi perangi Israel itu ya, antara lembah Madian dengan lembah pegunungan Madian dan lembah Aqobah. Itu Madian, Gaza Selatan. Itu dia itu ahli kafir dan perangainya itu sangat jelek. Pergaulan antara sesama manusia itu jelek sekali. Ya, jelek sekali menurut di kitab Aqidatul Awam ini. Ya bakhosunan nasa, ya bakhosunan nasa, ya bakhosuna yang mengurangi, ya bakhosuna yang mengurangi an-nasa manusia, asya'ahum perkara mereka, fil makayili dalam hal menimbang. Jadi umatnya Nabi Syuaib itu perangainya jelek, setiap tingkah lakunya itu selalu picik, licik, dan selalu mengurangi timbangan. Karena apa? Mayoritas umatnya Nabi Syuaib ini adalah pedagang. Itu dikurangi nimbang itu, kurangi. Wal mawazini, dan timbangan, wa yufsiduna dan merusak fi amwalihim kepada hartanya manusia lainnya. Jadi kalau misalkan ketemu ya suatu daerah, dia lewat suatu daerah melihat ada orang punya harta, itu selalu dirusak. Supaya apa? Supaya mereka beli lagi ke dia. Nah, kalau barangnya rusak kan dia untuk mencari gantinya kan membeli. Membelinya ke siapa? Ke umatnya Nabi Syuaib yang ahli Madian. Karena mereka mayoritas itu pedagang, suka merusak harta orang lain dan suka mengurangi timbangan. Falamma kadzabu, maka tatkalanya berbohong pada Allah. Siapa yang berbohong? Ya umatnya Nabi Syuaib. Pada Allah, ahlakahum, maka dihancurkanlah mereka oleh Allah. Fasorat, maka menjadi qaryatahum, kampung mereka, khawiyatan roboh. Jadi roboh ya, kampungnya itu roboh, minhum dari mereka, ka'alam yang zilu, agar mereka tidak menempati fiha di dalam qaryatahum khawiyatun yang telah roboh tadi. Supaya dirobohkan oleh Allah, supaya mereka tidak menempati tempat itu lagi. Walam ya'ishu, dan tidak ada kehidupan fiha di dalamnya. Jadi semua itu dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Sehingga kampung yang dihuni itu tidak layak huni lagi, sehingga kaumnya Nabi Syuaib itu pindah dari Madian atau dari tempat yang sudah ditempati. Dalilnya mana? Ini ada. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala, fa'akhadathum, maka jadikanlah mereka ar-rajfatu gempa, maka pindah fidarihim, roboh terus pindah fidarihim dari rumah mereka, jasimin, mereka pada mati kelimpungan karena kelaparan, udah porak-poranda kampungnya itu. Akhirnya dia mati kelaparan. Yang masih bertahan pindah dari kampungnya. Alladzina orang banyak dari kaumnya Nabi Syuaib, kadzabu, mereka pada berbohong, Syuaiban kepada Nabi Syuaib. Ka'alam yaghnau, agar tidak berpenghuni fiha di dalam kampungnya. Alladzina kadzabu, orang banyak kadzabu yang berbohong, Syuaiban kepada Nabi Syuaib. Kanu ada pada mereka, mereka umatnya Nabi Syuaib, al-khosirina,
orang yang merugi. Nah, ini dalilnya tentang Nabi Syuaib. Jadi ini sahih. Ya, pasti begitu. Nah, ini nggak boleh kita bantah, harus kita yakini. Sedangkan yang lain-lain ya namanya sejarah itu ya wallahu alam. Tapi kalau sudah termaktub, tertulis dalam Quran dan hadis, kalian harus meyakini, harus percaya 100%. Kalau kalian ingkar, itu berarti kalian musyrik. Karena apa? Tidak percaya kepada hadis dan Quran. Summa arsalahu, setelah kampungnya dihancurkan, mati, yang bertahan hidup itu pindah. Summa arsalahu, kemudian diutus Syuaib ba'da ahli Madyanin, setelah ahli Madyan tadi dihancurkan, ila ashabil aikati, kepada ashabil aikah. Jadi ke suku Aikah. Nah, suku Aikah itu siapa? Bil qurbi, yang dekat, min Madyanin, dari kampung Madyan. Dekat, pindahnya itu dekat. Nabi Syuaib itu pindah kampung dekat, masih daerah situ juga, tapi nggak dijelaskan dekatnya itu kayak apa, kampungnya itu kampung apa. Falam makazabu, maka tatkalanya berbohong kepada Syuaib, akhadahumullahu, maka Allah mengambil mereka bi'adzabin, dengan siksa yaumidzullati, yakni hari dzullah, hari kegelapan. Disiksa dengan hari kegelapan. Bi'ansalato yang dikepung, yang dikepung di kampung mereka itu lantas dikepung karena membohongi, mengingkari terhadap Nabi siapa tadi? Syuaib, ya, umatnya Ashabul Aikah tadi, yang kedua tadi. Alaihim, atas mereka, umatnya Nabi Syuaib, yakni Aikah, Ashabil Aikah tadi. Falam al-harru, mengepung dengan apa? Al-harru, mengepung dengan panas. Sab'ata ayamin, 7 hari. Hatta ghalabat, sehingga menimpa miyahuhum, menimpa sangat haus. Jadi dikepung, ya, kampungnya Ashabil Aikah tadi 7 hari 7 malam. Dikepung dengan apa? Dengan panas, al-harru, sehingga panas itu menimpa kepada mereka, sehingga dia itu kehausan. Miyahuhum, sehingga mereka itu kehausan. Sumasako, kemudian digiring. Kemudian digiring ilaihim, kepada mereka, sahabatan, mendung. Fastadillu, maka kemudian mereka berteduh, tahtaha, di bawah mendung, karena panasnya sangat terik. Mereka lantas digiring oleh Allah berteduh di bawah mendung. Ya, kelihatannya ada mendung, nah, mereka berteduh supaya apa? Tidak kepanasan. Min siddatil kharri, dari panas yang sangat. Fa'amtorot, kemudian Allah menurunkan naron, neraka, ya, kelihatannya berteduh, tapi hakikatnya digiring oleh Allah. Setelah dia berteduh di bawah mendung tadi, fa'amtarot, maka Allah menurunkan naron, api. Fa'aharaqathum, kemudian fa'ahraqat, maka kemudian diobong, dibakar, mereka, wa ahlakadhum, dan dihancurkanlah mereka, wa summiya, maka dinamai al yaumu, hari, yaumid dulalati, yakni hari kegelapan. Allah itu memang ahlinya makar, ahli rekayasa. Nah, karena umat Ashabul Aikah tadi kepanasan, ada di sebelah arah itu ada yang mendung, mereka berbondong-bondong menuju ke langit yang mendung. Hakikatnya itu digiring oleh Allah. Setelah ngumpul di langit yang mendung, lantas Allah menurunkan api yang sangat panas. Hancurlah Ashabul Aikah itu, tidak tersisa satupun. Makanya terkenallah hari itu disebut Yaumid
dzullah, yakni hari kegelapan. Qala ta'ala, qala berfirman ta'ala wa ta'ala fakadzabuhu, ini dalilnya. Fakadzabu, maka membohongi ya, ashabul aikah tadi kepada Nabi Syuaib. Fa'akhadhahum, maka dijadikanlah mereka azabun siksa yaumidzullah, yakni hari dzullah, hari kegelapan. Innahu, sesungguhnya hari kegelapan yaumidzullah tadi, karena adalah azab, siksa, yaumin azim, yakni siksa pada hari yang sangat besar siksanya, yakni di surat Asy-Syu'ara ayat 189. Jadi Allah itu menghancurkan umatnya Nabi karena ingkar kepada nabinya itu banyak cara. Makanya sebaik-baik ahli makar itu ya Allah. Ya, mereka kalau Allah makar itu merekayasa itu ya, kalau Allah ditipu oleh makhluknya, tentu Allah akan merekayasa makhluknya itu akan hancur. Itulah namanya makar. Wa makaru wa khairan. Paling baik, sebaik-baik makar ya. Gimana itu ayatnya pasnya itu nanti coba dibuka di bab makar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul 'arsy. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul 'arsy. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul 'arsy. Walhamdulillahi rabbil alamin.